Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kamu tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, tapi tiba-tiba harus memilih jalan yang berlawanan dengan semua yang diajarkan. Sebuah pilihan yang membuatmu ditolak, dianggap tersesat, bahkan disakiti oleh orang yang paling kamu cintai. Inilah kisah Decima Christina, seorang gadis yang sejak remaja harus berjuang mempertahankan keyakinannya. Mulai dari disembunyikan, dianggap kerasukan, hingga dimasukkan ke kandang babi, hanya karena dia memeluk Islam. Tetapi, di tengah semua cobaan, Decima tetap berdiri teguh. Apa yang membuat Decima begitu kuat menghadapi semuanya? Bagaimana ia menemukan kedamaian dalam keimanannya, meski harus melewati penderitaan yang begitu besar? Mari kita simak kisah penuh inspirasi ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Decima Christina, seorang wanita asal Sumatera Utara, lahir dari keluarga non-muslim yang taat. Sejak kecil, Decima telah dikenalkan pada ajaran agama keluarganya. Dia adalah sosok yang pintar dan dianggap oleh para pemuka agama sebagai seseorang yang memiliki potensi besar untuk menyembuhkan orang lain. Tak hanya itu, Decima juga dikenal sebagai umat yang sangat taat. Hari-harinya diisi dengan kegiatan keagamaan, belajar tentang ajaran agama yang dianut keluarganya, dan ikut dalam berbagai kegiatan rohani. Lingkungan keluarga Decima sangat religius. Setiap anggota keluarga berpegang teguh pada ajaran agama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai bahwa agama yang mereka anut adalah satu-satunya kebenaran, dan setiap upaya untuk menjauhinya dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Decima, yang tumbuh dalam atmosfer ini, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan merasakan konflik batin yang sangat mendalam. Kehidupan Decima sejak kecil dipenuhi dengan ajaran agama dan ritual yang dilakukan dengan patuh. Keluarganya sangat yakin bahwa mereka menjalani jalan yang benar. Namun seiring bertambahnya usia, Decima mulai mengalami pergeseran perasaan yang perlahan meruntuhkan fondasi keyakinannya. Ketika Decima menginjak usia remaja, tepatnya saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, sesuatu yang tidak terduga mulai muncul di dalam dirinya. Di sekolah, Decima bersekolah di sebuah lembaga pendidikan non-muslim di Bekasi. Lingkungannya beragam, dengan teman-teman yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Di sinilah Decima pertama kali berinteraksi secara dekat dengan teman-teman muslimnya. Pada awalnya, Decima tidak pernah terlalu memperhatikan perbedaan agama yang dianut teman-temannya. Baginya, mereka semua sama saja. Namun, saat Decima duduk di kelas 9, perhatian dan rasa ingin tahunya tentang agama Islam mulai tumbuh. Hal ini dimulai dengan hal yang sangat sederhana, tetapi berdampak besar pada perasaannya. Decima memperhatikan bahwa salah satu teman muslimnya selalu bersikap baik meskipun sering menjadi korban bullying. Temannya ini tidak pernah membalas perlakuan kasar yang diterimanya dengan kebencian atau kemarahan. Justru, ia selalu menunjukkan kebaikan, sabar, dan pemaaf. Hal ini membuat Decima bertanya-tanya, apa yang membuat temannya itu bisa begitu kuat dan tenang menghadapi segala hal? Apa yang membuatnya mampu menjaga hatinya tetap bersih, bahkan di saat orang lain memperlakukannya dengan tidak baik? Teman saya tetap baik meskipun sering dibully. Saya penasaran di situ, kata Decima. Mengenal masa-masa awal ia tertarik pada Islam, dari situ rasa penasaran Decima terhadap Islam semakin bertambah. Ia mulai memperhatikan lebih dekat bagaimana teman-teman muslimnya menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama saat mereka beribadah. Decima mulai mencari-cari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam dan apa yang membuat para pemeluknya begitu kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketertarikan Decima pada Islam tidak datang tanpa konflik batin. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga non-muslim yang sangat taat, ia mulai merasakan perpecahan dalam dirinya. Di satu sisi, ia masih memegang erat ajaran yang telah ditanamkan oleh keluarganya sejak kecil. Namun di sisi lain, hati kecilnya mulai tertarik pada ajaran Islam yang diam-diam ia kagumi. Rasa ini semakin kuat ketika Decima mulai diam-diam belajar tentang Islam
ia tidak pernah secara terbuka mengakui ketertarikannya pada agama ini kepada keluarganya. Sebaliknya, ia memilih untuk mencari tahu sendiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, Desima mulai membaca-baca buku tentang Islam, bertanya pada teman-teman muslimnya, dan diam-diam memperhatikan mereka saat mereka beribadah. Namun di balik rasa penasarannya, Desima merasa takut. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima keputusannya untuk memeluk agama yang berbeda, terutama ayahnya yang sangat keras dalam mempertahankan keyakinan keluarganya. Desima khawatir akan kehilangan dukungan dari keluarganya, bahkan mungkin diusir dari rumah jika mereka mengetahui bahwa ia tertarik pada Islam. Perasaan campur aduk ini semakin membuat Desima sulit tidur di malam hari. Di satu sisi, ia merasakan kedamaian saat mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang diputar oleh teman-temannya. Namun di sisi lain, ia merasa seperti seorang pengkhianat terhadap keluarganya. Perjuangan batin ini membuat Desima semakin tertekan. Di tengah kebingungannya, Desima akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pada usia 15 tahun, saat masih duduk di bangku SMP, ia mantap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun karena takut diketahui oleh keluarganya, ia melakukan secara diam-diam dengan bantuan ayah temannya yang merupakan seorang ustadz. Desima pun mengucapkan kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Umur 15 tahun itu, SMP bersyahadat sama teman saya itu dan tidak disaksikan oleh siapa-siapa kecuali teman saya itu, tenang Desima. Proses ini dilakukan dengan sangat tertutup. Hanya ada Desima, temannya, dan ayah temannya yang menjadi saksi atas langkah besar yang baru saja diambil oleh Desima. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman, dan tentu saja tidak ada yang tahu. Meskipun ia telah resmi menjadi seorang muslim, Desima tetap menjalani kehidupannya seperti biasa di hadapan keluarganya. Ia belum berani memberitahukan keputusan ini kepada siapapun, termasuk keluarganya. Karenanya, Desima harus hidup dengan identitas ganda. Di satu sisi, menjalankan ibadah Islam seperti sholat dan puasa. Di sisi lain, ia merasa harus ikut serta dalam ritual keagamaan keluarganya untuk menyembunyikan keislamannya. Menjalani 2 identitas agama secara bersamaan bukanlah hal yang mudah bagi Desima. Setiap hari, ia merasa seperti hidup dalam kebohongan. Saat berada di rumah, ia harus mengikuti ajaran agama keluarganya. Namun di saat yang sama, ia tetap menjalankan ibadah sebagai seorang muslim secara diam-diam. Desima berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah memeluk Islam. Salah satu caranya adalah dengan tetap ikut dalam kegiatan keagamaan keluarganya dan berusaha tidak menolak makanan yang disajikan. Meskipun dalam hati ia merasa tersiksa, namun ada hal yang tidak bisa ia lakukan lagi, yaitu makan daging babi. Desima tidak bisa lagi memaksa dirinya untuk makan daging babi, yang merupakan salah satu pantangan dalam agama Islam. Ia berusaha mencari alasan setiap kali keluarganya menyajikan daging babi di meja makan. Namun hal ini justru menjadi petunjuk bagi adiknya yang mulai curiga dengan perubahan perilaku Desima. Perjuangan Desima untuk menjalani kehidupan ganda sebagai muslim dan mengikuti tradisi keluarganya yang non-muslim akhirnya mencapai titik puncak. Meskipun Desima telah berhati-hati, kebiasaan barunya yang menolak makan daging babi membuat adiknya mulai curiga. Adik Desima yang sebelumnya memperhatikan beberapa kebiasaan aneh kakaknya, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pada suatu malam, adik Desima memergokinya sedang melaksanakan sholat di tengah malam. Dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, adiknya mengintip Desima dari balik pintu kamar. Pemandangan itu tentu mengejutkan dan adiknya pun tidak membuang waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua mereka. Keesokan harinya, adik Desima berbicara kepada ibu mereka, mengungkapkan apa yang telah dilihatnya. Dia berkata, si Desima nggak mau makan daging babi lagi karena dia sudah Islam, Mak. Kalimat ini langsung memicu reaksi keras dari sang ayah. Tanpa berpikir panjang, ayah Desima memanggilnya dan mengonfrontasinya dengan pertanyaan tajam. Desima yang sudah lama bersembunyi di balik identitas ganda, akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Pengakuan Desima bahwa ia telah memeluk agama Islam membuat ayahnya murka.
Dalam amarahnya, sang ayah menampar Desima dan mengancamnya. Ia bahkan melemparkan sepotong daging babi ke hadapan Desima, menyuruhnya untuk memakan daging tersebut sebagai hukuman. Desima menggambarkan momen ini sebagai salah satu saat paling berat dalam hidupnya, bukan hanya karena kekerasan fisik yang ia alami, tetapi juga karena kenyataan bahwa ia telah mengecewakan orang tuanya, terutama ayahnya yang sangat keras dalam hal agama. Meski demikian, di dalam hatinya, Desima tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia menolak memakan daging babi tersebut, meskipun harus menanggung konsekuensi besar dari keputusannya. Setelah insiden ini, keluarga Desima mulai berpikir bahwa perubahan perilakunya disebabkan oleh pengaruh negatif atau bahkan pengaruh setan. Karena keyakinan ini, orang tuanya memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka membawa Desima ke seorang pemuka agama untuk diobati. Desima dihadapkan pada serangkaian ritual keagamaan yang tujuannya adalah untuk mengusir setan yang mereka yakini telah merasukinya. Namun usaha itu tampaknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pemuka agama tersebut akhirnya menyarankan agar Desima dipulangkan ke Medan, kampung halaman keluarganya, dengan keyakinan bahwa perjalanan melintasi laut dapat membersihkan dirinya dari pengaruh buruk. Dengan dalih ini, Desima dikirim kembali ke Medan tinggal bersama tante dan neneknya. Sesampainya di Medan, Desima mendapati bahwa tantenya memiliki pandangan yang lebih konservatif dan kuno tentang cara mengobati orang yang dianggap telah tersesat dari ajaran agama keluarga mereka. Alih-alih menggunakan pendekatan yang rasional, tantenya memaksa Desima untuk masuk ke dalam kandang babi. Ia percaya bahwa berada di antara hewan tersebut akan mengusir setan yang telah merasuki Desima. Katanya biar setannya keluar, saya dimasukkan ke kandang babi, kenang Desima. Meski pengalaman ini sangat traumatis, Desima tetap berusaha tenang. Ia hanya bertahan sebentar di dalam kandang babi sebelum akhirnya melompat keluar dan kabur. Meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya terluka, semangat Desima untuk tetap mempertahankan keimanannya tidak pernah goyah. Setelah melewati masa sulit di Medan, Desima akhirnya kembali ke Bekasi untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun hubungannya dengan keluarga masih penuh ketegangan, Desima mencoba untuk menata hidupnya kembali. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendaftar di sebuah universitas Islam di Jakarta Selatan. Pilihan Desima untuk berkuliah di Universitas Islam ini adalah salah satu bentuk pernyataan pribadinya atas keyakinan yang telah ia peluk. Di sana, ia tidak hanya memperdalam pengetahuan tentang berbagai disiplin ilmu, tetapi juga tentang ajaran Islam yang telah menjadi pedoman hidupnya. Kampus tersebut menjadi tempat bagi Desima untuk meneguhkan keimanannya dan mendapatkan dukungan moral dari sesama muslim. Namun meskipun ia telah menjauh dari keluarganya dan berusaha menjalani kehidupan baru di lingkungan kampus, Desima masih merasakan adanya kekosongan. Meskipun ia telah mengucapkan syahadat di usia 15 tahun secara diam-diam, Desima merasa belum benar-benar bersyahadat secara terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Hal ini terus menghantui pikirannya. Ia merasa perlu membuat komitmen secara resmi agar dirinya lebih yakin dan merasa terlindungi oleh komunitas muslim yang lebih luas. Keputusan besar Desima untuk kembali bersyahadat secara resmi akhirnya terwujud ketika ia bertemu dengan seorang tokoh agama terkemuka, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa A.A. Jim. Pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan spiritual Desima. Ia merasakan panggilan dari hatinya untuk mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Kali ini di depan orang banyak, sebagai bentuk pengakuan yang tulus dan penuh komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desima akhirnya bersyahadat di hadapan banyak orang, dibantu oleh A.A. Jim. Pada momen itu, Desima merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya saya yakin Allah itu satu bukan 3, lalu syahadat ketemu dengan A.A. Jim, ungkap Desima. Proses bersyahadat ini tidak hanya mengokohkan status keislaman di mata publik, tetapi juga menjadi penguat imannya secara pribadi. Pada saat yang sama, Desima diberikan nama Islam oleh A.A. Jim, yaitu Haifa Nur Fatima. Nama ini menjadi identitas baru bagi Desima.
simbol dari perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan yang telah ia lalui. Bagi Desima, nama tersebut adalah cerminan dari cahaya dan petunjuk yang ia temukan dalam Islam. Ia berdoa, "Ya Allah, tolong jaga Islam saya, biarkan saya mati dalam keadaan Islam," ungkapnya dengan penuh harap. Setelah bersyahadat di hadapan publik dan mendapatkan nama Islam, Desima merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Meskipun ia telah melalui banyak rintangan, baik dari keluarganya maupun dari dalam dirinya sendiri, Desima tahu bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih menantinya di masa depan. Namun, kini Desima memiliki kekuatan baru, keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kokoh, dan ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala cobaan yang mungkin datang. Dengan dukungan dari komunitas muslim dan semangat yang ia dapatkan dari perjalanan spiritualnya, Desima memulai babak baru dalam hidupnya dengan penuh harapan dan optimisme. Meski perjalanan hidupnya masih panjang, Desima telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Dan bagi Desima, inilah saatnya untuk benar-benar hidup sebagai seorang muslim dengan seluruh hatinya dan tanpa keraguan sedikit pun.